lanjutkan materinya ya. Oke, jadi untuk pagi ini adalah tahap akhir dari SAC, yaitu kita akan ekspor file project ini ke dalam sebuah bentuk aplikasi APK atau Android yang bisa kita install di HP kita masing-masing. Oke, jadi saya ulangi lagi, di project kita ini, kita kemarin membuat ada berapa section kemarin itu? Ada sekitar 5 section kemarin ya, kalau nggak salah itu. Ada halaman, ini saya buka file saya yang sudah jadi. Kalau yang file kemarin itu kita buka dulu, yang kemarin itu sudah saya buka. Direkod 40. Oh iya, belum saya mulai rekod ini. Nanti yang pas intinya saya rekod. Siap. Biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, kalau kita lihat yang project kita kemarin itu, jadi ada section halaman depan, ada materi, ada penilaian dan pengembang. Jadi ada 4 section. Ya, nah, jadi saya harapkan Bapak semuanya ini sudah menyelesaikan semua. Mohon izin saya matikan kamera supaya tidak mengganggu kelancaran share screen-nya. Oke, jadi sekarang kita akan mengubah atau mengekspor file project ini atau file AHL ekstensinya kalau SAC ke dalam bentuk APK atau Android. Nah, ini langkahnya sangat mudah sekali. Jadi bisa diperhatikan caranya. Oke, jadi untuk mengekspor file SAC menjadi file APK, langkahnya adalah tinggal klik di bagian Smart ini, kemudian kita pilih output. Nah, ini pilih output. Nah, maka nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ya, akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian tinggal diisi nama aplikasinya di sini. Misalkan angka 1. Nah, kemudian di bagian bundle identifier ini pastikan harus mengikuti yang di sini. Jadi dot, nah yang bisa dirubah yang di tengah-tengah ini, ya bisa diisi dengan nama sendiri boleh. Misalkan dot, nah yang lainnya harus sama, smart apps seperti ini, ya. Jadi yang bisa dirubah yang di tengah saja, gitu. Nah kemudian versionnya kita isi version 1. Karena ini adalah baru pertama kan, nanti kalau ada update aplikasi kita bisa kita buat jadi 2 dan seterusnya. Kemudian yang lain biarkan. Kemudian di sini di bagian select icon, ya select icon. Tinggal kita pilih filenya. Nah untuk file icon ini pastikan harus berbentuk persegi gambarnya, harus persegi, jangan sampai persegi panjang. Nah di aplikasi yang folder yang kemarin sudah saya sharekan itu sudah lengkap di sana untuk iconnya. Itu kita bisa gunakan yang ini sebentar icon. Nah ini tombol home ini kita bisa gunakan ini karena dia sudah bentuknya persegi. Ini icon. Nah, setelah itu kita tinggal submit saja. Submit. Kemudian pilih lokasi penyimpanan. Saya biasanya langsung taruh di D. Nanti tinggal saya pindah saja. Taruh di D saja. Kemudian kita isi nama filenya angka 1. Kemudian tinggal kita save. Seperti ini. Kita tunggu sampai proses ekspor selesai. Kita tunggu sebentar.
Ya, jika sudah penuh seperti ini, biarkan saja sampai dia tertutup sendiri. Jangan diklik silang atau di cancel. Biarkan saja hingga dia tertutup sendiri. Kita tunggu sampai selesai. Ini agak berat ya karena semua aplikasi terbuka di HP saya ini, di laptop saya. Oke, sudah selesai ternyata. Kita lihat di D. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau sudah hilang yang tadi itu, maka sudah selesai proses ekspornya. Dan hasilnya adalah yang ini. Angka 1.apk. Nah, jadi ini jika ingin dilihat hasilnya, maka bisa dipindahkan ke ponselnya dan tinggal diinstal di ponselnya masing-masing dan bisa digunakan. Jadi seperti itu entah untuk ekspor. Silakan mungkin tadi sambil mencoba saja apakah berhasil atau ada kendala, silakan bisa untuk ditanyakan. Bisa diulang, Pak? Ulang ya. Oke, ulang sekali lagi. Jadi klik sebentar, saya hapus dulu yang tadi udah dibuat. Klik smart output, kemudian tulis nama aplikasi, angka 1, kemudian di bundle identifier ini tulisnya tulis nama bapak ibu, misalkan Pak Dani, tulis Dani, itu tulis smart apps, jangan sampai salah tulis seperti ini ya. Kemudian versionnya tulis 1, karena ini versi pertama yang kita buat. Sampai di sini bisa diikuti. Bundle identifier apa tadi yang diisi? Di bundle identifier ini kan sudah ada contohnya ini. Ini kan com.company.smartapps. Jadi yang kita rubah adalah yang company ini. Jadi kan harusnya kan com.company kan, tapi company yang kita rubah. Jadi nama kita boleh, menjadi nama sekolah kita boleh, bebas. Jadi yang dirubah adalah yang di tengah-tengah ini. Ini ya, yang di tengah ini yang dirubah. Yang lain sama. Angka ini smart apps version 1. Oke. Jadi kita masukkan icon saja. Nah, select icon. Cari icon kita, gambar yang kemarin itu. Set. Di bagian image. Di sini ada gambar roket. Atau mau menggunakan gambar Saturnus juga boleh, kan silahkan bebas. Intinya yang penting dia berbentuk persegi. Oke, sudah masuk. Sampai di sini bisa diikuti. Gimana? DPI ini Pak Saharudin itu mungkin Pak. Kalian biarkan. Jadi yang dirubah yang 1, 3. Ini yang dirubah. Bisa diikuti? Masih aman, Pak Uji lanjut. Oke. Setelah itu tinggal di submit saja. Nah, di submit. Kemudian ini kan langsung kita diminta untuk memilih lokasi penyimpanan.
supaya cepat bisa pilih D, nanti kan bisa kita cari di folder D, kemudian kita tulis nama filenya. Kalau tadi nama aplikasi, apa ini nama file? Angkasaku. Oke. Tinggal save saja. Maka tunggu sebentar sampai proses ekspor selesai. Dibantu di mutal, Bu, ya? Sip, sudah. Oke, ya. Kalau sudah begini, tunggu. Jangan ditutup, biarkan saja sampai hilang sendiri. Sudah hilang, berarti sudah hilang ini sudah selesai berarti aplikasinya. Tinggal buka di D. Nah ini dia. Ini nggak bisa dibuka di laptop, kalau yang ini harus kita install di HP baru bisa kita buka. Oke. Kalau mau dibuka di laptop bisa sebenarnya, cuma perlu aplikasi tambahan yang disebut dengan emulator namanya. Tapi itu tidak akan kita praktikkan karena harus spek laptopnya tinggi kalau menggunakan emulator itu. Jadi kalau mau mencoba ini silahkan Bapak kirim ke HP-nya. Bisa pakai kabel data, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai apalagi share it, ya kan? Atau kalau mau yang online bisa menggunakan Google Drive. Gitu. Silahkan mana yang dikuasai. Intinya ini harus pindah ke HP, kemudian diinstal di HP. Itu. Pak Oji, mungkin dicontohkan yang jelas. dipakai Google Drive itu loh. Untuk file Ya. Untuk file name-nya samakan dengan nama aplikasi saja, Bu, supaya gampang kita menemukan. oh iya. Pak Oji, Manita, Pak Oji, mungkin tolong dicontohkan yang penyimpanan di Google Drive, mungkin yang paling sederhana. Kalau nyimpan di Google Drive agak panjang dia karena harus jelaskan lagi Google Drive di HP. Agak panjang dia. Oke. Jadi bukan hanya, tapi harus nyambung ke HP, nanti dia agak panjang. Jadi sekarang mana yang dikuasai kalau gampang, pindahkan menggunakan kabel data saja biar cepat. Oke, sip. Gitu. Jadi mungkin nanti di kapan-kapan nanti kita buka sesi untuk penjelasan penggunaan Google Drive. Karena selain di laptop harus juga jelaskan yang di HP, jadi agak panjang dia. Jadi sementara ini bisa gunakan Bluetooth atau kabel data biar cepat, ya, kabel data. Pokoknya apa yang sering Bapak gunakan untuk memindahkan file antar komputer dengan ponsel, gunakan itu. Berarti kabel data yang paling cepat ya? Ya, kabel data paling cepat. Share it juga cepat dia. Oke. Share it ada yang di PC juga bisa. Berarti kalau misalnya spek HP-nya agak canggih, bisa langsung ini terdownload Pak Oji ya? Kalau HP-nya RAM-nya agak besar, kira-kira bisa langsung terbuka enggak di HP? Suara Budian putus-putus. Berarti tergantung sinyal. Pak Rozi. Ya, Kalau itu harus install SAD atau langsung bisa dipakai? enggak. Jadi yang nanti kan sebentar ya. Ini sebentar saya coba HP saya ya. Saya coba login di HP saya ya. Iya Pak. Saya coba login. Tadi saya copy nanti ke kebetulan itu dia otomatis nanti akan terinstall dia. Iya. Ini saya ajarkan yang pindah menggunakan apa namanya? HP. Menggunakan Bluetooth ya. Ini
Udah menggunakan Bluetooth aplikasinya. Bentar. Cari aplikasinya yang sebentar ya. Ini kalau ke HP seperti ini ya. Nanti saya share screen di HP. Oke. Jadi kalau menggunakan ini saya akan pindahkan menggunakan Bluetooth, cuman Bluetooth dia agak lama prosesnya. Karena kebetulan di laptop ini belum saya pasang sirkuit, terus kabel yang ke bawah. Jadi saya akan gunakan Bluetooth. Ya, jadi silahkan nyalakan Bluetooth di HP, kamu dipindahkan gitu ya. Nyalakan Bluetooth di HP. Nah, di Windows 10 itu ada Bluetooth. Ya, tinggal klik di bagian bawah sini kan ada di dekat baterai itu. Ada misalnya Bluetooth. Nah, ini Bluetooth ini. Oke, nah ini pilih send file. Oke. Nah, ini file. Tinggal diklik saja. Send file. Nah, ini apa nama saya? Ya, ini ponsel saya yang sudah ada yang sudah terkonek dengan HP saya. Tinggal next saja. Kemudian kita browse, cari file yang mau kita kirim itu. Oke, cari file yang mau kita kirim. Sebentar saya rekam ini ya. Saya ulang, saya rekam ya. Saya rekam dulu nanti biar bisa direkam. Oke. Baik, ini adalah cara untuk mengirim file menggunakan Bluetooth ke HP. Pertama, klik Bluetooth yang kemudian klik lambang Bluetooth, pilih send file. Silakan pilih HP yang sudah ter. Nanti ada perintah di sini untuk mencet apa? Ada. Ini kebetulan pernah jadi ada. Tapi kalau belum ada nanti dia ada otomatis di sini. Kemudian tinggal next ya. Kemudian ya. Oke, kita open. Kemudian next. Nanti di HP kita akan ada notifikasi untuk menerima file. Bentar. Nah, di HP saya kita nyalakan kamera ya. Oke. Bentar. Ini kita ganti kamera dulu. Sebentar ya. Biar jangan terlalu stres, gitu kan? Oke, saya ulangi ya. Ini sudah. Ya. Sebentar. Sudah masuk Ya sebentar. Saya screen ya. Lalu ke HP. Buat dulu ini saya klik sebentar. File. Oke. Tadi ini kan di HP perintah menerima file kan? Terima, ini kita pilih di sini pilih nah, maka langsung akan jalan nih. Pengirimannya karena agak kurva 20 kecil sebenarnya, cuma karena Bluetooth dia agak lebih lama ngirimnya. Oke, sambil kita menunggu ini terkirim yang sudah apa namanya
terkirim ke HP karena aplikasi yang kita buat ini kan di luar Play Store istilahnya. Karena aplikasi pihak ketiga di dalam HP, maka kita harus mengizinkan untuk install. Tanya, ada muncul peringatan nanti bahwa aplikasi ini, apakah Anda mengizinkannya untuk diinstal? Biasanya akan muncul. Kita saya contohkan ini, kita harus mengambilnya pindah dulu. Tapi kalau menggunakan Google Drive itu biasanya otomatis ya. Begitu kita buka linknya, dia otomatis akan terinstall gitu. Ini karena kita menggunakan Bluetooth atau kabel data, maka harus manual dia. Oke itu. Kita lihat sudah semua. Ini. Tapi bisa di ya alurnya. Oke. Dan nanti setelah ini, setelah kita berhasil menginstal di HP, nanti kita akan lanjutkan dengan apa namanya ini membuat aset PowerPoint, lanjut mainnya nanti. Saya buka PowerPoint dulu sambil nunggu ini. Oke, sambil saya connect ke Webex dulu menggunakan HP saya. Sebentar ya, Oke, jadi ini saya share screen. Oke, ini sudah terlihat. Oke, jadi aplikasi yang tadi sudah berhasil saya kirim itu ini. Tinggal cari di file saya atau di folder penyimpanan yang ada di HP ibu bapak sekalian. Ya, kalau saya ini di sini saya filenya. Kalau cari filenya, cari ya. Belajar angka 1 sampai ini ya. Tinggal diklik saja di sini. Nah, nanti
Nanti biasanya di sini akan ada pemberitahuan. Apakah Anda akan ini kan karena sudah ada di sini ya. Nanti pokoknya intinya karena ini di luar aplikasi Play Store, nanti akan ada pemberitahuan untuk diizinkan. Tolong diizinkan gitu ya. Setelah itu tinggal diinstal saja. Tinggal diinstal. Nah, seperti ini. Jadi harus diinstal dulu di sini, tidak bisa langsung dibuka aplikasi yang dikirim itu. Jadi nanti ada file file installer dan file yang kita gunakan untuk kita buka. Nah ini kan sudah selesai, tinggal kita aja langsung buka. Nanti saya pilih selesai saja. Saya pilih selesai, saya akan lihat aplikasinya di sini. Jadi sekali lagi yang di file saya tadi itu, yang di file penyimpanan internal HP saya ini adalah yang file file installernya. Nah, file yang kita gunakan sudah berbentuk aplikasi di sini di depan sini. Nah, ini dia nih. Ini dia. Saya buka. Sebentar. Ini karena saya share screen ini makanya dimakan. Saya ulang dulu. Nggak kelihatan ini. Saya nggak support ya di website. Nanti Bapak dan Ibu yang akan coba ini Pak Oji. Nah, silakan dicoba aja nih kayaknya karena apa? Kayaknya jadi berat tapi saya ini kebanyakan saya buka ini. Ya, nanti silakan Ibu coba diinstal dulu dan nanti yang digunakan adalah yang di HP-nya yang sudah diinstal gitu. Bukan yang dikirim tadi, tapi harus diinstal dulu yang dikirim. Hasil instalannya itulah nanti kan langsung muncul di bagian layar HP-nya di luar. Seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya, silakan. Halo. Lanjut Ibu Kun. Ya itu kok pas izin pas disimpan kok aplikasinya jadi berubah jadi ke Photoshop ya Pak? Apa ada yang salah? Disimpan kemana? Disimpan di dokumen. Tadi Ibu sudah mengikuti yang output itu? Ya. Ya kan output. Coba di nanti biasanya mungkin karena di laptop Ibu sudah bisa pakai Photoshop barangkali. Coba nanti klik kanan di properties. Di harus ada APK. Sebentar saya share ya. Saya bagi laptop saya. Oke, saya share screen laptop saya. Nah, ini kan file APK-nya itu, yang ini Bu ya, yang Ibu bilang Photoshop gitu ya. Iya. Coba nanti diklik kanan aja, diklik kanan, terus di bagian properties, nah di sini ada APK dia. Di type of file itu ada APK saja, ini BlueStack tulisannya. Tapi ujungnya APK gitu. Ya file APK terus. Udah APK tulisannya di sana Bu ya. Ya kalau tulisannya udah APK udah benar Bu, tinggal dikirim aja ke HP, nanti tinggal diinstal di HP-nya. Jadi sekali lagi aplikasi yang ini tapi di Open With-nya ini nggak bisa open with Bu, nggak bisa open with. Jadi yang ini nggak bisa dibuka di laptop sekali lagi, ini harus dikirim ke HP.
begitu terkirim ke HP, maka nanti di sana ibu tinggal klik saja, maka dia akan terinstall. Gitu. Oh, jadi nanti akan berubah sendiri. Ya. Iya betul. Nanti dia akan menyesuaikan ketika suka HP. Coba di HP nanti kalau misalkan ada masalah bisa share di grup, nanti kita diskusi sama-sama. Oh iya Pak. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Hamzani ya, silakan Pak Hamzani. Apa itu? Atau Pak Saharudin Rahman ini yang bertanya. Bisa pakai sentuh HP nanti. Ya, pakai apa saja bisa Pak. Intinya itu bisa mengirim ke HP. Intinya sekali lagi Di HP tidak bisa dibuka, aplikasi tidak bisa terpasang. gimana? Di HP. Tadi ngirimnya pakai Langsung saya pakai sentuh HP itu. send to HP harus diinstal dulu Pak. Kan file APK. APK yang sudah terkirim ke HP itu harus diinstal dulu. Ya, betul. Iya makanya kita install tapi instalasi tidak terpasang. Gitu. Instalasi apa? Tidak terpasang. Tidak dapat terpasang. Oh ya, berarti pengaturan HP-nya belum mengizinkan Ya. untuk memasang HP. Ya. HP-nya apa Pak? 6 plus. Apa? Oh, kecil. Nah, mereknya maksudnya mereknya Oppo kah, Xiaomi, Samsung. Samsung itu sama beda saya. Kalau Samsung itu ada di bagian pengaturan HP itu, ada di sebentar apa tempatnya ya? Sebentar. Sebentar ya. Mungkin pengaturan aplikasi. Nah, kan istilahnya ini kan Play Store. Jadi memang di apa namanya? Di HP dia tidak akan menerima kalau tidak dari Play Store. Jadi kalau yang dari Play Store itu otomatis diterima. Kalau yang di luar Play Store kita yang harus izinkan secara manual. Itu dia. Sebentar. Iya, entah tempatnya itu ada di sebentar. Sebentar ya. Izinkan dari sumber yang tidak terpercaya. Betul Pak. Yang itu ya, betul yang itu. Izinkan dari sumber yang tidak tidak diketahui. Iya. Itu biasanya namanya Harus notifikasinya. diklik OK itu. Iya, sebentar di mana tempat pengaturannya itu ya? Kalau bisnis otomatis keluar itu. Biasanya dia otomatis keluar Pak Oji itu kalau tidak Iya, dikenal. otomatis. Apa tergantung spek HP ya? Enggak. Enggak ya? Dia rata-rata otomatis keluar ya. Harus di-OK-kan itu ya walaupun tidak dikenal. Iya. Kayaknya ada di bagian keamanan kayaknya tempatnya. Kayaknya. Sebentar. Mungkin nanti itu Pak Oji kita lanjut yang itu di WA group. Kita lanjut materi saja dulu. Ya, nanti mungkin bisa sambil di grup ya nanti. Ya, sharing di grup aja ya Bapak Ibu ya. Supaya Pak Oji ini bisa melanjutkan materinya dulu, biar rampung dulu, biar enak deh. Silakan Pak Oji dilanjut. Oke, gimana Pak? Kita lihat dari kita ya. Karena ini kan intinya pokoknya karena ini bukan dari Play Store, maka dia tidak bisa otomatis diinstal. Tapi nanti harus diizinkan penginstalan dari sumber yang tidak diketahui itu notifikasinya seperti itu. Siap. Oke, baik. Kita lanjut bagaimana membuat aset secara mudah, ya, secara mudah menggunakan PowerPoint. Nah, seperti yang aset apa namanya ini, bentar. Misalkan seperti yang kemarin di bagian penelitian. Nah, yang ini supaya kita nggak capek nulis di apa namanya di SAC, ini kita bisa siapkan di apa namanya di PowerPoint. Oke, jadi langkahnya itu silakan ganti background PowerPoint-nya ini.
Atau bisa juga menggunakan background yang ada di desain PowerPoint ini boleh. Bisa juga aja menggunakan yang desain yang ada di sini ya supaya cepat. Oke. Oke, misalkan saya menggunakan yang ini. Ini yang berat ini karena banyak yang terbuka ini. Oke. Nah, misalkan saya menggunakan ini untuk membuat soal itu ya. Oke, seperti PowerPoint biasa kita buat soal. Oke. Kita lakukan misalkan ya. Oke, pusat tata surya kita adalah. Jadi kan kalau di PowerPoint enak kita ngetik. Oke, ini mau dibesarkan. Nah, kalau di PowerPoint kan banyak apa namanya model huruf segala macam kan bisa kita pilih di sini. Nah, ini pilih gantiin teks filenya warna hitam atau warna putih misalkan. Putih. Ya, model-model huruf. Kan? Oke. Kita jam ya di ketik. Nah, ini kan. Kemudian kita taruh yang habis. BD-nya itu ada di as tempatnya. Di as yang kemarin kirimkan itu. Oke, aset. Nah, misalkan satu gambar nomor 1 ini, kemudian yang ABCD. Bisa kita copy sekaligus ini ke PowerPoint. Jadi anaknya, ini kalau kita klik kanan bisa kita memilih 5 gambar langsung. Tinggal kita copy, kemudian ke PowerPoint tinggal kita paste. Nah, kalau di SAC kan nggak bisa seperti ini. Oke, nah, oke seperti ini kan. Kita atur posisinya mana yang cocok. Nah, kalau mau supaya sama besarnya, itu aturnya di sini di height dan width. Oke, misalkan ini kita kasih 3. Nah, otomatis dia akan jadi mengecil semua. Bagian height ini tempatnya untuk supaya sama besar semua gambarnya di sini. Pakai 3 saja. Seperti ini. Oke. Nah, terus C-nya di sini. Nah, kemudian kita tambah teks di sini. Bisa kita copy dari sini. Copy. Ya. Nah, sini kita sesuaikan ini. Ya, disesuaikan saja tulisnya bagaimana yang cukup gitu. Bisa kita copy lagi. Kayak biasa kita PowerPoint. Oke, matahari. Oke. Kemudian paste lagi, misalkan di sini kita tulis Mars. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi soalnya. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara merubah ini menjadi gambar. Nah, caranya sangat gampang sekali. Jadi kalau sudah selesai soalnya seperti ini, cara merubahnya menjadi gambar adalah melalui menu file, kemudian pilih save as. Ini save as. Kemudian cari lokasi penyimpanan. Bisa simpan di D saja biar cepat. Saya kasih nama soal 1. Kemudian, nah di bagian bawah ini ada save as type. Ini kan masih PowerPoint tulisannya di sini. Silakan ini diganti menjadi JPEG. Jadi JPEG boleh atau jadi PNG juga boleh. Tapi ini supaya jadi gambar. Oke, tinggal save. Nah, ada muncul perintah. Which site do you want to export? Yang mana yang mau diubah jadi gambar? Apakah ingin membuat satu halaman saja
yang tadi itu aja, maka nah sudah tersimpan, sudah jadi gambarnya ada di D. Nah ini dia, tuh udah jadi gambar dia. Oke, kita lihat filenya sebentar. Nah ini sudah jadi gambar soal yang kita buat di PowerPoint. Gitu. Jadi kita tidak perlu capek-capek ngedit di SAC, tapi kita siapkan dulu soalnya di PowerPoint. Nah kemudian berikutnya lagi tips yang kedua, merubah gambar. Cara membuat aset gambar dari PowerPoint yaitu ini, dari keduanya ini. Misal, ya, misalkan nih, saya punya file PowerPoint yang bagus, misalkan, saya cari ini bentuknya. Oke. Misalkan, nah ini ada saya di internet yang bagus, misalkan, sebentar. Nah ini ada gambar orang. Ada gambar orang ini kan. Saya mau mengambil jadi gambar. Nah, caranya begini. Sebentar, secara info ini misalkan ya. Caranya adalah kita blok bagian yang mau kita jadikan gambar. Nah, ini kan sudah terblok semua. Kita tinggal klik kanan, kemudian pilih Save as Picture. Save as Picture. Oke. Nah, tinggal pilih tempat penyimpanan. Kemudian di sini kita tinggal tulis saja nama filenya, misalkan satu. Oke, kemudian tinggal save. Maka si ini sudah saya dapatkan dia dalam bentuk file. Nah, dia sudah menjadi file file gambar. Gitu. Seperti itu caranya. Jadi di bagian PowerPoint itu kita bisa membuat tulisan berbagai macam tulisan. Oke. Atau misalkan ini, ini ada, ini lambangnya bagus, ini saya mau jadikan sebagai lambang di aplikasi saya misalkan. Saya buat tulisannya misalkan ini, saya ganti, ini menjadi misalkan judulnya misalkan bangun ruang, nama aplikasinya bangun ruang. Kemudian saya ingin menjadi gambar supaya nanti gampang diinsert di SAC. Jadi tinggal di blok saja ini, kemudian kita klik kanan, kita ganti, kita simpan, kita ganti yang nama itu menjadi nama file sesuai keinginan kita. Ini saya ganti di logo, kemudian tinggal kita save saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah ini, saya sudah mendapatkan filenya. Nah, itu. Seperti itu triknya ketika membuat tulisan ataupun aset dari PowerPoint. Jadi kita di PowerPoint nanti tinggal kita save sebagai picture, kemudian kita gunakan di SAC seperti itu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Pak Oji, tambahan mungkin dengan snipping tools juga bisa. Ya bisa. Coba kalau menggunakan sniping tool itu nanti ada background di belakang. Nah, cara menyimpannya itu bagaimana? Oke, biasanya kalau iya bisa. Saya contohkan ya, kita mau buat ini ya. Buat tombol yang ini Pak ya. Saya mau buat tombol yang ini pakai PowerPoint Pak ya. Nah, caranya gini. Saya mau buat tombol next pakai PowerPoint. Saya mau buat tombol next pakai PowerPoint. Oke, caranya saya pakai yang putih dulu backgroundnya. Ini saya buat, tinggal cari saja bulat, ya, bulat. Nah kalau mau biar pas, di sini disesuaikan ukurannya. Misalkan ini 3 biar pas bulatnya. Nah bulat kan. Terus saya masukkan tanda panah. Oke, tanda panah di tengah.
Ya. Nah, kalau mau biar bagus bisa agak kasih ini kan. Nah, ada modelnya di sini. Terus ini pakai warna kuning misal. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal saya blok saja, Pak. Tinggal blok, klik kanan, kemudian save as picture. Ya, kemudian di sini tinggal kita kasih tombol next namanya. Tombol next. Kita sudah mendapatkan Gambar. file tombol next. Iya, aduh, sudah jadi tombol. Ini tinggal kita gunakan di SAC. Berarti luar biasa PowerPoint ini ya, Pak Oji Iya. ya. Ya. Buat Ini saya contohkan ya. aset sendiri berarti. Ya. Iya, misalkan ini saya mau ganti pakai yang saya buat tadi nih. Ternyata gampang. Gampang. PowerPoint-nya gitu. Iya, tinggal kita replace image. Kalau mau saya pakai tombol yang tadi, saya nggak mau pakai tombol yang dari Pak Roji, saya mau buat sendiri. Udah kayak ini. Nah, itu kan udah jadi tombol ya. Sangat gampang sekali. Gitu. Oh, kita tidak kepikiran ya, dulu ternyata fungsi PowerPoint ini begini. Iya, banyak fungsi PowerPoint Pak seperti itu untuk membuat asetnya. Jadi nanti silahkan materinya Bapak bisa taruh di PowerPoint. Misalkan ada misalkan materi matematika Pak ya, membuat kubus, rumus-rumus segala macam gitu kan, Bapak ketik saja di PowerPoint. Nanti rubah menjadi bentuk gambar. Jadikan Saya JPEG contohkan atau ini Pak ya, PDF. ya, ini kemarin saya buat aplikasi di SAC, namanya Sasambo, Sasak sama Ambojo, saya buat aplikasinya untuk pembelajaran IPS. Itu asetnya saya buat pakai PowerPoint semua. Nah, ini saya contohkan, ini filenya ya, sebentar, saya buka. Oke, ini dia. Ini aset-asetnya. Jadi sebuah aplikasi itu asetnya saya siapkan semua dulu, Pak. Ini asetnya saya siapkan semua. Ini pakai PowerPoint buatnya. Pakai PowerPoint saya buat. Mana dia filenya? Nah, ini filenya ini. Diulangnya nanti Pak. Ya. Oke, ini. Nah, ini misalkan ya. Biar saya nggak capek ngetik. Misalkan ini saya ada materi. Nah, ini kan ngedit di, nah ini. Bentar. Misalkan materi. Nah, ini kayak tombol-tombol kan saya buat di sini semua Pak nih. Nah, ini tombol-tombol nih tinggal saya rubah jadi picture saja. Langsung bagus hasilnya. Nah, ini misalkan. Nah, ini saya ada materi nih. Kan kalau saya buat tadi susah nih kalau saat. Udah saya blok. Terus tinggal saya save as sebagai picture. Gitu. Jadi saya nggak perlu repot-repot ngetik SAC. Udah ini paling tinggal saya insert picture. Itu. Nah, ini udah jadi. Saya nggak perlu capek-capek ngetik di SAC seperti itu. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Berarti tinggal di blok aja itu Pak Oji ya, tanpa di crop ya. Iya, betul. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi di Pak Oji, mumpung Pak Oji ini sedang membuka PowerPoint. Berarti kendalanya kalau kita pakai snipping tools itu backgroundnya Pak Oji ya? Ya, betul. Jadi langsung saja menggunakan PowerPoint, tinggal di save as ke picture. Ya, kalau kita gunakan snapping tool itu dia tidak bisa transparan belakangnya. Harus kita edit lagi. Itu. Oke. Jadi PowerPoint ini Pak Oji bisa juga untuk ubah background contoh foto gitu. Bisa juga ya. Untuk Sebentar. Iya, tapi tekniknya agak beda caranya. Kalau bisa sih Pak, bisa kita rubah. Cuman kalau merubah background menggunakan PowerPoint harus polos juga belakangnya. Kalau dia terlalu banyak backgroundnya susah dia. Nah kalau Iya. ya tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Sekarang kalau sudah dipahami caranya, saya akan lanjut sekarang bagaimana rencanakan membuat aplikasi sesuai mapel masing-masing sekarang. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan.
Oke, baik, silakan Ibu Bapak membuka sekarang aplikasi Mindmaster-nya. Aplikasi Mindmaster dibuka. Hei. Sudah dibuka Mindmaster-nya? Yang ini dibuka, silakan dibuka Mindmaster-nya. Ini sudah dikirimkan ya Pak Oji ya, linknya untuk mendownload ya. Iya, sudah. Berarti Bapak Ibu tinggal membuka Sudah saya e-draw kirimkan. Mindmaster-nya. Ini saya perlihatkan contoh Mindmaster aplikasi yang kemarin saya buat, yang saya sambo itu. Saya buka filenya sebentar. Ini. Tadi Konsep aplikasi yang kita buat supaya lebih terarah. Ya. Oke. Seperti Ini peta contohnya konsep yang Bu Yuyun. oh iya Bu, ini baru tinggal Sebentar, mana profil saya kemarinnya, sebentar. Oke, kita buka contohnya. Jadi nanti Ibu Bapak urus sekalian siapkan ini sebagai umum. Nah, ini dia contohnya ya. Oke. Sebentar. Oke. Ini contohnya yang kemarin saya buat. Isinya keberagaman provinsi SD. Oke, jadi mau buat berapa section? Nah, ini saya rencananya begini, seperti ini. Nah, nih. Jadi kan yang pertama ada start page, Bu, ya. Kayak yang kemarin ini kan sesuai SAC nih. Kemudian ada section 1, itu namanya depan, saya kasih nama, halaman depan. Nanti itu section 2-nya saya kasih nama tujuan pembelajaran. Section 3 saya kasih nama materi. Section 4-nya ada latihan. Ini kalau saya nih. Section 5-nya penilaian. Dan section 6-nya pengembang. Nah, kemudian kalau start pitch kan memang sudah dari SAC-nya sendiri. Nah, tinggal nanti di section 1 ini di halaman depan apa yang mau saya taruh. Nah, itu ada 2 halaman. Halaman pertamanya itu adalah halaman pembuka. Halaman keduanya itu ada menu depan. Jadi di section 1 itu ada saya membuat 2 halaman. Kita rencanakan seperti itu. Nah, kemudian share kemudian section 3 nah itu isinya adalah ada petunjuk, ada tadi tentang suku di NTB, tradisinya. Jadi kita rancang dia apa saja isinya di setiap halaman itu supaya lebih terarah kita membuat. Demikian seterusnya sampai ke bawah nih. Ini di section 8 ada 6 halaman. Halaman pertamanya ada petunjuk latihan, terus ada soal menebak makan tradisional, soal menebak pakaian adat dan seterusnya begitu. Sampai di bagian pengembang, ini pengembang juga ada. Ini ada juga ini di bagian di bagian penilaian itu saya membuat pakai Google Quiz. Jadi di SAC ini bisa kita masukkan Google Quiz. Kemudian ini pengembang itu isinya adalah identitas pengembang aplikasi gitu. Sekali lagi ini kita buat
sebagai gambaran nanti menjadi isi kita kesana kemari membuat sehingga kalau sudah ada main mapnya seperti kita enak. Ini kan berarti saya harus menyiapkan aset logo, saya harus menyiapkan aset background, kan gitu. Jadi kita ada gambaran, ya. Jadi kita harus menyiapkan aset dulu. Kemudian di season depan ada pembuka, berarti nanti saya harus buat tombol masuk, saya harus buat tombol ini, tombol itu. Kita catat apa yang mau kita siapkan. Demikian seterusnya. Di materi ada materi suku, berarti saya harus siapkan dulu teksnya ini tentang suku-suku yang ada di NTB. Terus tradisi yang ada di NTB, gambarnya, tulisannya saya harus siapkan dulu dalam bentuk gambar. Jadi nanti ketika kita membuat itu gampang. Seperti itu fungsi daripada naswat peta konsep ini. Oke, silakan dibuka penilaian seperti ini. Kita akan gunakan yang baik. Jadi untuk aplikasi yang kita buat, kita gunakan MindMaster. Kita buka aplikasinya dan kita pilih yang right map. Ini right map. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul tulisan Mind 3 di sini. Di sini kita tulis judul dari aplikasi kita. Misalkan tadi saya Sambo. Kemudian ke bawah, jangan langsung tekan enter ya kalau mau ke bawah, karena kalau tekan enter maka itu tandanya oke. Nah, untuk dia supaya ke bawah kursor sambil tekan enter itu terus kita menekan tombol shift yang ada di keyboard. Jadi tekan tombol shift sekali lagi yang ada di keyboardnya. Ada di atas kontrol itu, tekan tombol shift baru enter ke bawah kursornya. Nah, kemudian kita tulis keberagaman provinsi NTB, gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Terus enter, enter kan? Nah, untuk menambah cabangnya, tinggal kita klik tanda tambah ini aja. Nah, muncul kan? Nah, ini berarti start page, gitu kan? Halaman depan. Enter. Nah, apa isi di halaman depan ini? Berarti kita kliknya di sini. Nah, nanti isinya ada, misalkan saya mau pembuka, terus mau langsung menulis aset-aset yang dibutuhkan juga bisa ditulis di sini kalau mau, boleh. Pembuka sama menu aplikasi. Bentar, yang ini page satunya atau halaman satunya itu berisi pembuka. Nanti yang page 2 itu berisi menu aplikasi. Nanti gitu seterusnya sampai selesai sampai halaman pengembang gitu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Lanjut kayaknya Pak Oji. Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini untuk materi yang MindMaster di sini cukup sampai di sini saya contohkan. Nanti Ibu Bapak tinggal menambah-nambah di bawahnya saja. Gitu. Jadi cara membuatnya seperti ini, tinggal langsung kita tambah. Ini kalau mau nambah cabangnya di sini, berarti di sini kita arahkan kursor, maka akan nambah di sini. Kalau kita kliknya di sini, nambahnya di sini, gitu. Demikian seterusnya. Silakan Ibu rancang menggunakan ini, bawa rancang, sehingga nanti ketika membuat aplikasinya gampang, sudah terarah, jelas tujuannya membuat aplikasi apa seperti itu. Biar tidak lupa juga rencana-rencananya. Betul Pak, betul. Dan sampai nanti karena kalau sudah jadi aplikasi di SAC terus kayak ini yang lupa, ribet lagi tuh ngeditnya. Jadi dengan sudah dibuat ini terarah gitu. Oke, silakan
materi untuk main master cuma itu saja Pak, nggak ya, tinggal dipraktikkan saja. Jadi sekarang sampai tahun ketiga nanti hari Senin itu silakan bisa ibu bapak sekalian membuat aplikasi sesuai mapel masing-masing. Jadi ketika Vicon terakhir yang hari Senin itu nanti silakan mendaftar di grup siapa yang mau presentasi. Oke, jadi yang presentasi berarti bisa diberikan masukan oleh teman-teman nanti apa yang perlu ditambahkan di aplikasinya. Jadi silakan mendaftar di grup siapa yang mau presentasi. Kemudian sampai dengan hari Rabu diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang dari aplikasi. Kemudian hari Rabu adalah batas terakhir untuk mengirimkan file aplikasi. Nanti kemudian di Vicon ketiga juga saya akan sampaikan sedikit tips cara agar aplikasi yang ibu bapak buat juga bisa diakses secara online. Kan kalau yang tadi itu ya, kalau yang tadi yang diinstal di HP ini kan dia offline, ya kan? Dia offline. Nanti dari Vicon terakhir itu nanti saya akan sampaikan gimana caranya supaya bisa mengakses aplikasi secara online. Mungkin bisa dimasukkan Play Store mungkin. Kalau untuk Play Store udah agak panjang ceritanya Pak, mungkin nanti di sesi lain kita ya. Siap. Oke, ini saya contohkan kalau yang diakses secara online seperti ini. Saya coba buka Chrome dulu. Berarti bisa dimasukkan ke laman gitu Pak? Betul Bu, di embed juga bisa. Oke, nah ini yang saya contohkan kemarin ini linknya itu di gg.gg. Sebentar saya ingat dulu. Nah ini. Kemarin sebentar saya agak lupa ini. Ini kayaknya sebenarnya nggak ya linknya. Saya lupa linknya ini. Oh benar Bu. Ini online. Sebentar. Jadi ini tanpa menginstal aplikasi bisa digunakan. Nah ini kan, ini dia tanpa diinstal, ini digunakan secara online gitu. Ini online Pak Ibu. Mohon maaf baru bergabung Pak. Oh iya Pak. Nah ini, jadi ini online ya. Nah nanti dari itu saya kasih sedikit tips yang ini gimana supaya aplikasi yang ibu bapak buat sekalipun tidak diinstal oleh siswa itu mereka bisa buka secara online. Itu nanti tambahan materi mungkin di Vicon ketiga, termasuk nanti cara memasukkan karya kita di di Rumah belajar. Jadi bapak mau memasukkan karya yang sudah bapak ibu buat ke rumah belajar supaya bisa digunakan oleh seluruh siswa Indonesia. Nanti di hari terakhir itu setelah presentasi saya sampaikan. Baik, ada yang ditanyakan bapak sekalian? Pak Uji, untuk silakan. itu nomor 1 KJ, maaf Pak, soalnya saya kan nggak punya kelas ya, tapi pengen nyoba sih. Itu yang dibuat itu 1 KJ atau kayaknya materi Pak Uji ini kelas 4 ya? Ya, kelas 4 Bu. Kelas 4 ya. Kebetulan anak saya kelas 4 jadi kok mirip-mirip gitu. Itu berarti Iya. bisa diambil. Ya, bisa diambil. Maksudnya itu atau bagaimana Mas? Oke. Baik. Jadi untuk aplikasi ya saya memang tidak buat per day. Karena kalau untuk banyak jadinya. Kalau saya dari cepat pembahatan pecahan
sekali ya ini abang materi kan tujuan nanti di aplikasi. Jadi pada satu aplikasi gitu. Oke. Untuk yang saya tahu tadi Bu bisa unduh tinggal diklik link nanti otomatis terinstall nanti di HP. Ya silakan Ibu Bapak ada yang ditanyakan. Kalau memang tidak ada lagi kita sesi foto Bu Yun ya. Sikon resmi soalnya ini. Betul. Berarti sudah selesai berarti Pak Oji ya? Ya, materi untuk hari ini selesai. Tinggal nanti Bapak guru sekalian mencoba untuk membuat aplikasi sendiri. Nah, kemarin itu ada dikirimkan intro video di depan sama Pak Dedi. Kemarin Pak Dedi ya. SDN 3 Selong official. Nah, jadi nanti kalau Pak Dedi itu ya? intronya pakai ini saya subscribe nih. Kalau pakai video di depan juga. Nah, kalau mau intro menggunakan video juga bisa. Jadi di bagian intro ini Bapak sekalian ini dihapus misalkan ya. Ini dihapus kemudian Ibu Bapak masukkan insert video di sini untuk untuk ini intronya. Nah, dari videonya dikirim sama Pak Dedi kemarin itu. Misalkan saya contohkan pakai mana nih? Aja lah. Nah, pakai openingnya saya aja lah ini saya contohkan ya. Misalkan pakai yang ini. Nah, ini kan insert, kemudian diatur biar pas memenuhi ini halaman seperti ini. Kemudian tinggal ini pilih play video when browsing ini dipilih supaya otomatis terputar. Jadi kalau kita putar seperti ini ya kan? Nah seperti itu. Nah masuk ke halaman pembuka. Jadi itu kalau mau kita sepakati saja itu kalau kita gunakan intro yang dari Pak Dedi kemarin Bu Yun untuk intronya aplikasi yang akan di-store bagi tugas. Ada logo LPMP dan rumah belajar juga sudah dibuat kemarin sama Pak Dedi, bagus dia buat. Iya, boleh, setuju. Gimana? Untuk penyeragaman ya. Nanti di info di grup. Oke. Pak Dedi mohon izin ya. Kita kan yang kemarin ya. Oke, baik. Pak Dedi sudah menyetujui. Kita gunakan intro yang dari Pak Dedi di depan seperti itu. Kemudian di bagian sini, di bagian materi segala macamnya itu sebelah kanan atas logonya logo rumah belajar, sebelah kirinya logo LPMP. Nanti tolong Pak Dedi bisa berbagi ya logo LPMP yang kemarin sama logo rumah belajar bisa dibagikan di grup. Kemudian nanti logo sekolah bisa ditaruh di bagian pengembang untuk logo sekolahnya. Nah, nanti Pak Ibu juga websitenya LPMP seperti itu sehingga bisa diakses oleh guru-guru dan siswa ITB. Oke, kan terima kasih Pak supportnya.